Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali lewat ibadah online kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka hati lebar-lebar, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan Roh Kudus, mari Tuhan Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir. Biar kiranya Roh-Mu memenuhi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Dan biarlah sukacita yang berasal daripada Engkau memenuhi kami semuanya Tuhan. Pimpin kami Bapa, sehingga kami bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah kita Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Kita akan meninggikan Tuhan kita, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus ajaib, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kita katakan sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya,
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita katakan sekali lagi, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan pesan pengajaran dari GBI Gatot Subroto. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya.
Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, "Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Biarlah kiranya hati kita seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman ditaburkan, firman itu dapat tumbuh dan berakar, bahkan berbuah di dalam hidup kita. Kami percaya janji Tuhan adalah kekuatan kami, dan kami pegang janji Tuhan, dan Engkau akan menggenapinya dalam hidup kami sesuai dengan waktu-Mu, Tuhan. Sebab waktu-Mu adalah yang terbaik buat kami. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang
pujimu. Segalanya kau jadikan indah pada waktumu. Oh syakarara bala 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 baya basandara baya basi. Hiarara baya basanda. Syikarara bala 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 bala. Kami mau berserah kepadamu. Hiarara baya basandara bala 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 basi. Hiarara bala bala. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Golden Fatmawati. Dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online ini, mungkin Bapak Ibu sedang sendirian mengikuti ibadah ini ataupun bersama-sama dengan keluarga. Dimanapun saudara berada, apapun kondisi dan keadaan saudara, saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu buka hati saudara, maka kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadiran Tuhan dapat dirasakan, kehadiran Tuhan dapat kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini mari buka hati Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya bahwa ketika Allah hadir, maka mujizat pasti terjadi. Ketika Allah hadir, maka sesuatu yang baru pasti terjadi. Karena itu pagi hari ini saya percaya bahwa saudara dan saya akan mengalami hadirat Tuhan pagi ini. Dan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang satu kebenaran yang seringkali kita dengar, bahkan yang kita rindukan dalam kehidupan kita, yaitu segala sesuatu indah pada waktunya. Setiap kita merindukan apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita merindukan supaya segala sesuatunya indah pada waktunya. Tetapi kenyataan yang kita alami seringkali, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya mau katakan buat saudara bahwa firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, kenapa banyak orang Kristen seringkali tidak bisa mengalami hadirat Tuhan? Kenapa seringkali banyak anak Tuhan tidak bisa mengalami segala sesuatunya indah dalam hidup ini? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat saudara. Yang pertama, kenapa mereka nggak bisa mengalami kehidupan yang indah dalam hidup mereka? Karena respon yang salah. Seringkali
ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, respon kita seringkali salah. Sehingga kita tidak bisa mengalami hal yang indah dalam hidup kita. Lalu yang kedua, seringkali kita lakukan bagian kita. Kita mau Tuhan segala sesuatunya. Padahal firman Tuhan mau supaya kita melakukan bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya ingin membawa saudara dalam kebenaran ini. Bagaimana supaya kita mengalami segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, hidup yang indah bukan karena kita memiliki banyak uang. Hidup yang indah bukan karena kita memiliki banyak harta. Tapi saya mau katakan bahwa hidup yang indah ketika ada Yesus di dalam hidup kita. Nah saudara, seorang filsuf pernah berkata bahwa dalam hidup ini ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Harta dunia tidak bisa memuaskan. Kedudukan tidak bisa memuaskan. Tetapi ketika kita memiliki Allah di dalam hidup kita, maka kita bisa memiliki kebahagiaan di dalam hidup kita. Nah pagi hari ini saya ingin kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bagaimana supaya kita bisa mengalami segala sesuatu indah dalam hidup kita. Tadi saya katakan bahwa ada bagian Tuhan dan ada bagian yang harus kita lakukan. Kalau kita mau supaya kita mengalami segala sesuatu indah pada waktunya, maka firman Tuhan berkata hal yang pertama di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 berkata demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata perhatikan, lihat, cermati, teliti, awasi dengan seksama setiap cara hidup kita, tingkah laku kita, kelakuan kita, perbuatan kita. Supaya firman Tuhan berkata supaya kita dapat menikmati hidup yang berbahagia. Karena itu hal yang pertama yang saya ingin sampaikan buat saudara, bahwa bagaimana kita bisa menikmati hidup yang indah dalam hidup kita. Hal yang pertama yaitu perhatikan cara hidupmu. Perhatikan cara hidupmu. Seringkali kita begitu sibuk dengan mengurusi orang lain. Kita kepo dengan urusan orang lain. Mengurusi pribadi orang. Lebih kita sibuk dengan mengurusi pribadi mereka. Bagaimana penampilan orang lain. Tapi firman Tuhan mau supaya kita harus memperhatikan cara hidup kita. Kita harus memperhatikan bagaimana tingkah laku kita. Supaya kita bisa hidup berbahagia. Firman Tuhan katakan jangan seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang yang bodoh, yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak peduli dengan nasihat, apalagi teguran. Orang yang merasa benar sendiri dan tidak mau dinasihati. Karena itu firman Tuhan berkata, Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya mereka memperhatikan cara hidup mereka. Firman Tuhan mau supaya hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Firman Tuhan mau supaya hidup kita harus sesuai dengan panggilan Allah di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau supaya bagaimana kita memperhatikan cara hidup kita harus seperti orang arif. Orang arif adalah orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bijaksana.
Karena itu Tuhan mau supaya hidup kita harus perhatikan dengan baik. Jangan seperti orang bodoh, jangan seperti orang bebal. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang arif. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 tipe orang Kristen. Tipe yang pertama adalah orang Kristen yang tidak ada guna. Saudara, orang Kristen yang tidak ada guna adalah orang yang seperti ini. Kalau dia ada di dalam satu persekutuan, kalau dia ada dalam satu perkumpulan, maka kehadiran orang ini selalu buat masalah. Selalu bikin persoalan sehingga orang tipe seperti ini kalau dia tidak ada di dalam persekutuan, orang merasa puji Tuhan. Bahkan ketika dia nggak hadir saudara, orang nggak akan pernah cari, orang nggak akan pernah telepon. Kenapa saudara? Karena kalau dia hadir selalu bikin masalah. Sehingga kalau dia nggak hadir orang bersyukur saudara. Nah tipe yang kedua adalah orang yang setengah guna. Orang yang setengah guna adalah orang yang kalau dia hadir dalam satu persekutuan, kalau dia hadir dalam satu perkumpulan, kalau orang ini hadir nggak ada sesuatu yang baru. Orang ini hadir, kalau nggak hadir pun nggak ada yang cari saudara. Jadi kalau dia hadir ataupun nggak hadir saudara, dia nggak ada pengaruh dalam satu perkumpulan. Karena itu kalau dia nggak hadir orang juga nggak akan telepon. Tapi kalau dia hadir pun ya puji Tuhan. Sementara tipe yang ketiga adalah orang yang penuh guna. Nah Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang penuh guna. Ketika orang ini hadir dalam sebuah persekutuan, ketika orang ini hadir dalam sebuah perkumpulan, maka orang merasa sukacita karena ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang luar biasa yang dibawa oleh orang ini saudara. Sehingga ketika orang ini tidak hadir saudara, dia diteleponin. Dia akan dicari, kenapa nggak hadir? Kayaknya ada yang kurang kalau kamu nggak hadir. Nah saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang penuh guna. Karena itu saudara, mari kita perhatikan hidup kita. Perhatikan cara hidup kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Sehingga hidup kita akan mengalami indah pada waktunya. Hal yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami segala sesuatu indah pada waktunya. Hal yang kedua firman Tuhan berkata, ayat yang ke-16 berkata, Efesus 5 ayat yang ke-16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa mereka harus pergunakan waktu yang ada. Mereka harus tebus, mereka harus rebut, raih, ambil kesempatan yang ada. Waktu yang ada tidak mungkin kembali lagi saudara. Karena itu Rasul Paulus katakan bahwa setiap kesempatan, setiap waktu yang ada kita harus rebut. Saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang mempergunakan setiap waktu dengan baik. Nah saudara, Efesus adalah kota yang sangat terkenal. Merupakan ibu kota daripada Asia Kecil. Dan kota ini juga terkenal karena ada Dewi Artemis. Di mana ada pusat penyembahan berhala di sana. Bahkan orang-orang jahat mereka seringkali berkumpul di sekeliling daerah itu, area itu saudara. Karena apa? Ketika mereka melakukan kejahatan, mereka bisa lari ke area patung Dewi Artemis ini tuh saudara. Supaya apa? Supaya mereka terlindungi. Karena di daerah situ saudara, mereka mengalami kekebalan hukum. Karena itu saudara, Rasul Paulus katakan bahwa setiap hari, setiap waktu adalah jahat. Bukan berarti setiap saat itu jahat saudara, bukan. Tetapi kita ada di suatu zaman di mana semua orang melakukan kejahatan. Karena itu sebagai anak Tuhan, kita harus pergunakan waktu dengan baik. Supaya kita tidak terseret dengan keadaan zaman ini. Dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara,
Bagaimana supaya kita mengalami kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yaitu kita pergunakan waktu dengan baik. Saudara, ada satu pujian berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Selama Tuhan memberikan kita kehidupan, selama Tuhan izinkan kita ada di bumi ini, kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Kita harus mempergunakan waktu dengan bijaksana. Supaya waktu-waktu yang kita lewati berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yaitu pergunakan waktu dengan baik. Lalu hal yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami segala sesuatu indah pada waktunya. Hal yang ketiga firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-17 berkata, Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 dia berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Setelah kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, kita harus meninggalkan manusia lama kita dan hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan mau kita ngerti kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan buat kita. Saudara, seringkali kita begitu baper dengan apa kata orang. Segala sesuatu dibawa kepada perasaan. Apa kata orang tentang mengenai hidup kita. Saya mau katakan bahwa jangan pusing dengan apa kata orang. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan apa kata Tuhan. Saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Karena itu mari kita mau belajar untuk mengusahakan diri, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya mau berikan satu kalimat berkata seperti ini. Tidak mengerti kehendak Tuhan adalah kebodohan. Hidup di luar kehendak Tuhan adalah kebodohan terbesar. Saudara, ketika kita nggak ngerti kehendak Tuhan dalam hidup ini adalah sebuah kebodohan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, maka itu adalah kebodohan terbesar. Karena itu pagi hari ini mari kita mau belajar mengusahakan diri kita setiap hari kita berusaha. Apa yang Tuhan mau di kita, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka saya percaya bahwa hidup kita akan menjadi indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya rindu supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalami segala sesuatu indah pada waktunya. Hal yang pertama adalah perhatikan cara hidup kita. Biarlah cara padanan dengan Allah dalam hidup kita. Kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami kehidupan ini indah pada waktunya. Harus pergunakan waktu yang baik. Setiap waktu yang ada kita harus pergunakan. Adalah kesempatan buat kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga berkata, bagaimana kita bisa mengalami suatu indah pada waktunya, yaitu kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya dimanapun saudara berada, ketika saudara mengikuti ibadah online ini, buka hati saudara, dan saya percaya bahwa apapun keadaan saudara, saudara pasti mengalami hidup yang indah di hadapan Tuhan. Karena itu buka hati saudara, undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Undang Yesus berhadirat dalam hidup saudara. Dan saya percaya ketika Yesus hadir, selalu ada yang indah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini biarlah kebenaran firman ini boleh memberkati saya dan saudara. Boleh menjadi rema dalam hidup kita. Sehingga hidup kita terus bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara,
Sementara saudara ada di rumah, mari kita tundukkan kepala kita sebentar di hadapan Tuhan. Saya rindu berdoa buat saudara, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak. Saat ini saya berdoa dari tempat ini. Dan saya percaya Tuhan pasti melawat saudara. Mari taruh tangan saudara di dada saudara. Dan saya berdoa buat saudara. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah online saat ini. Hamba-Mu tidak tahu apa keadaan mereka, apa kondisi mereka. Tetapi hamba-Mu percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tahu keadaan umat-Mu. Engkau tahu keadaan jemaat Tuhan hari-hari ini. Karena itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh mengalami hari-hari indah dalam hidup mereka. Biar mereka boleh mengalami segala sesuatu dalam hidup mereka menjadi indah. Karena itu hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau jamah mereka. Engkau lawat mereka apapun pergumulan mereka. Apapun persoalan mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus ada pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus Allah terus bicara buat umat-Mu. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan Engkau berfirman buat mereka. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema buat mereka. Sehingga mereka boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa kebenaran-Mu adalah yang memerdekakan hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang tidak ada pengharapan Engkau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah tinggal menyertai saudara mulai pagi hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan, amin.